Email ini akan kukirim kepada sahabatku bernama Faisal yang sudah berpindah keluar kota. Dengan email ini, aku berharap agar persahabatan kita terus terjaga walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Kisah persahabatanku dengan Faisal dimulai sejak kita masih kecil. Kami selalu bertukar pesan, entah hanya sekedar menanyakan kabar atau apa kegiatannya pada hari ini. Hari demi hari kami tak lupa mengirim pesan. Hari yang cerah ini, aku pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Terasa sepi tanpa ada Faisal di sampingku. Setiap jam istirahat, kami selalu menghabiskan waktu bersama. Kadang aku menjadi seseorang yang gila saat aku bersamanya. Tertawa bersama melakukan hal-hal seperti layaknya anak kecil bermain petak umpet. Padahal umur kami sudah belasan tahun, tapi kami menjadi kekanak-kanakan saat kami bersama. Hari mulai menjelang petang. Tubuhku terasa letih sepulang dari sekolah. Di perjalanan pulang tadi, aku melihat segerombolan anak sedang bermain basket di lapangan dekat kompleks rumahku. Aku ikut bergabung dengan mereka bermain basket. "Hai, boleh aku ikut gabung bermain?" tanyaku. Dan mereka mengizinkannya. Tak lupa kami berkenalan. Mereka adalah Fauzi, Rizky, dan Revan. Mereka sangat asik. Dipikir-pikir mereka bisa mengisi rasa sepiku kala Faisal pindah. Sepulang bermain, aku teringat Faisal. Sedang apa dia saat ini? Pikirku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengirimkan pesan untuk menanyakannya. Namun, tidak seperti biasanya, dia tidak membalas pesanku. Ada apa dengannya? Tak seperti biasanya tidak membalas pesanku, pikirku. Dan aku mencoba bertanya kepada Ibu Faisal lewat media telepon. Ternyata dia sedang sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Aku tak bisa apa-apa karena jarak yang jauh membuat aku tak dapat menemani Faisal. Tetapi aku selalu mengirim pesan kepada Faisal. Selang beberapa hari, Faisal tak kunjung membalas pesanku. Padahal saat itu dia telah sembuh dari sakitnya. Faisal ini sangat tidak menghargai pesan yang aku kirimkan untuk dia, kataku seorang diri. Apa dia tak menganggapku sahabatnya lagi? Aku kesal diacuhkan oleh sahabatku sendiri. Faisal adalah sahabat yang sangat aku rindukan, kataku sambil menangis. Sejak saat itu, aku pun sudah malas dengan dia. Aku tidak pernah mengirim pesan kepadanya lagi. Akhirnya, dengan berjalannya waktu, aku mendapatkan sahabat baru yang bernama Fauzi, Rizky, dan Revan. Ternyata mereka teman satu sekolahku. Aku pun selalu bermain dengan mereka setiap istirahat dan pulang sekolah. Hari-hariku akhirnya penuh warna setelah mereka hadir. Karena mereka sangat peduli dengan aku. Akhirnya aku pun bercerita dengan mereka kalau aku pernah bersahabat dengan Faisal. Aku pun bercerita panjang lebar dengan mereka. Dengan begitu aku merasa lega dan selalu sedih apabila mengingat masa-masa kami bersama. Hari demi hari sudah aku lewati tanpa adanya komunikasi dengan Faisal. Namun di malam hari aku mendapat belasan telepon yang tak terjawab. Dan ternyata itu Ibu Faisal. Lantas aku menelponnya lagi dan menanyakan ada apa menelpon banyak sekali. Panggilan selalu ditolak. Aku semakin penasaran, ada apa ini? Apa aku telepon nanti saja ya? Mungkin masih sibuk, pikirku. Malam hari aku berinisiatif untuk menelpon ibunya lagi dan akhirnya teleponnya terjawab. "Halo, ibu ada apa tadi menelpon?" tanyaku. Dan ibu menjawab bahwa Faisal dibawa ke luar negeri karena penyakitnya semakin parah. Aku pun kaget. Sakit apa dia hingga dibawa ke luar negeri? Tanyaku. Ibu tidak menjawab, namun langsung mematikan teleponnya.
Aku pun berpikir, sakit apa dia? Aku merasa bersalah sudah berpikir tidak-tidak tentangnya. Namun, karena aku masih kesal dan tidak mau memikirkannya lagi. Beberapa bulan kemudian, dia akhirnya menjalani aktivitas seperti biasa. Aku sedang di atas teras kamar memandang bintang-bintang di langit. Handphoneku berbunyi dan orang yang menelponnya tidak diketahui. Dan kuabaikan saja itu. Tanpa diketahui, dia adalah Faisal. Faisal sudah kembali ke Indonesia, namun penyakitnya belum sepenuhnya sembuh. Pada siang hari, Faisal menelpon dengan nomor baru. Akhirnya, telepon itu aku angkat. Aku sudah di Indonesia dan aku ingin bertemu denganmu. Dan aku pun menjawab, aku tidak mau bertemu dengan kamu. Tapi ini sangat penting, aku ingin berbicara dengan kamu, ucap Faisal. Aku tetap tidak mau bertemu denganmu, kataku. Dan aku langsung mematikan teleponnya. Aku sangat kesal, mengapa setelah sekian lama dia baru menghubungiku sekarang. Keesokan harinya aku pergi ke rumah sakit, karena Revan sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat itu, aku berjalan menuju ruang rawat Revan. Tanpa sengaja, aku melihat ibunya Faisal di lobi. Dia sedang menelpon seseorang dengan wajah yang gelisah. Tanpa disadari, kakiku melangkah menghampiri ibu Faisal. Dan ibu Faisal tidak sengaja menatapku ketika berpapasan. Dan kami bertegur sapa. Ibu, ada keperluan apa? Kok ada di sini? Tanyaku. Nak, Faisal. Ada apa dengan Faisal, Bu? Tanyaku. Dia sedang membutuhkan pendonor ginjal, nak. Emangnya Faisal sakit apa, Bu? Tanyaku. Faisal mengidap penyakit gagal ginjal, nak. Jadi dia membutuhkan pendonor ginjal. Sebisa mungkin saya akan membantu ibu untuk mencarikan pendonor, jawabku. Terima kasih, nak. Ibu pun kembali ke kamar Faisal. Aku pun merasa bersalah karena telah memusuhinya. Untuk menebus kesalahanku, aku memutuskan untuk mendonorkan salah satu ginjalku kepada Faisal. Keesokan harinya, aku datang lagi ke rumah sakit untuk mendonorkan salah satu ginjalku karena aku sangat merasa bersalah padanya. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menandatangani semua formulir sebelum operasi dimulai. Beberapa menit kemudian, aku masuk ke ruang operasi. Aku merasakan ada bius yang masuk, yang membuat aku tidak sadarkan diri. Setelah operasinya berjalan dengan lancar, aku dipindahkan ke ruang UGD. Secara tiba-tiba, setelah aku membuka mata, ternyata Faisal sudah ada di sampingku bersama ibunya. Terima kasih ya, nak, sudah merelakan untuk mendonorkan salah satu ginjalmu untuk anak ibu, ujar ibu Faisal. Sama-sama, Bu, ujarku. Beberapa hari kemudian, akhirnya Faisal sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Aku sangat senang mendengar itu semua. Akhirnya, aku bisa bertemu dan bermain dengannya lagi. Jadi, kesimpulannya, jangan berprasangka buruk pada seseorang jika tidak mengetahui apa yang sudah terjadi.